sejarah pendidikan R.A. Kartini yang sangat istimewa dan berliku. Sebagai anak pejabat tinggi, ia diizinkan bersekolah di ILS, sekolah dasar yang biasanya diperuntukkan bagi anak-anak Eropa dan Belanda Indo. Di sana, Kartini belajar bahasa Belanda dan memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Meski hanya sampai ILS, karena ayahnya menentang keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke HBS Semarang, pendidikan yang diterima di ILS membantunya bergaul lebih baik dalam masyarakat. Meski pada akhirnya ia harus menjalani masa pingitan yang membatasi pergaulannya. Pada usia 13 tahun, ia harus menjalankan adat istiadat. Kartini duduk dengan posisi tertunduk, mengenakan kebaya. Ia mendengarkan suara lirih ibunya yang memanggil dari luar. Bicaralah dengan lembut, seperti layaknya perempuan. Korespondensi dengan Letsi Denmark. Pada malam sepi, Kartini duduk menulis surat penuh harapan. Ia bertanya tentang kebebasan perempuan di Belanda dan mengungkapkan keinginannya memahami dunia luar rumahnya yang penuh peluang bagi perempuan. Sahabatnya, Letsi Denmark, sering mengunjungi dan menceritakan dunia luar yang semakin memperkuat tekad Kartini untuk memperjuangkan hak perempuan. Semangat yang tak terbendung, Kartini duduk sendiri di kamar, menatap buku-bukunya. Ia merasakan dorongan kuat untuk belajar dan memperjuangkan hak perempuan. Meskipun terbatas dalam ruang lingkup adat dan tradisi, R.A. Kartini tak pernah menyerah pada impiannya. Ia melakukan perubahan kecil di keluarganya, seperti memberi kebebasan lebih pada adik-adiknya. Menyerap pemikiran emansipasi di malam yang tenang, Kartini membuka salah satu buku yang diterima dari sahabatnya. Buku itu membahas emansipasi perempuan di dunia barat. Tekad yang kuat, Kartini berdiri di depan cermin, mengenakan kebaya, wajahnya serius penuh tekad, memikirkan cara untuk membawa perubahan meski tantangan besar menghadang. Di dalam dirinya, tekad untuk memperjuangkan kesetaraan perempuan tidak pernah padam. Suatu sore, Kartini duduk di meja, menulis surat panjang kepada Letsi Denmark. Ia bercerita tentang perasaan dan impian besarnya. R.A. Kartini mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke Belanda dengan biaya pemerintah. Ia beralih menuju ibunya, memberi kabar gembira itu. Namun, kegembiraan itu tidak bertahan lama. Kartini, meskipun Belanda menawarkan pendidikan yang lebih baik, ada hal-hal yang harus kau pertimbangkan. Di Eropa, kau akan berhadapan dengan kehidupan yang jauh berbeda dari yang ada di sini. Apakah kamu siap meninggalkan keluargamu, budaya, dan tanah airmu? Ini membuat Kartini mengalami sakit keras. Ibu dan saudari datang khawatir melihat kondisi Kartini. Dengan Kartini merasa bahwa impian yang begitu dekat kini runtuh begitu saja. Ia kemudian menjelaskan kepada teman-temannya di Belanda tentang kebudayaan dan kondisi masyarakat yang berbeda, agar mereka tetap mendukungnya meski merasa dikhianati. Sudah saatnya kita membuka jalan untuk perempuan-perempuan di Cimiruk ini. Mereka harus bisa membaca, menulis, dan memahami dunia luar. Ini bukan untuk anak-anak kiai, tapi untuk semua perempuan agar mereka bisa berkembang. Aku setuju, Kak. Tapi apa yang bisa kita ajarkan pada mereka yang belum tahu apa-apa tentang pendidikan? Kita mulai dari membaca, menulis, dan menggambar agar bisa membangun kepercayaan diri mereka. Aktivitas R.A. Kartini di sekolah membuatnya dapat melupakan rasa pedih karena gagal berangkat ke Belanda. Suatu hari, R.A. Kartini dilamar oleh Bupati Rembang, Raden Adipati Jojo Adiningrat. Ayahnya sempat ragu, mengingat Kartini sebelumnya telah memutuskan untuk tidak menikah. Saya datang untuk melamar putri Anda, R.A. Kartini, kata Raden Adipati. Kartini duduk di balik tirai, mendengarkan percakapan itu. Hatinya bergejolak. Kartini, Raden Adipati melamar. Ini adalah kesempatan baik. Aku tahu pendirianmu sangatlah kuat.
Lantas, apa yang kamu pikirkan? Aku tidak ingin menyanyiakan usaha dan perjuanganku, Romo. Sekolah itu segalanya bagiku. Jika kamu merasa pilihan ini yang benar, maka pertimbangkan dengan hati-hati. Tetapi pastikan kami mendukung tujuanmu. Kartini berkata, saya menerima lamaran Anda, tetapi dengan satu syarat, saya harus tetap melanjutkan pekerjaan saya di sekolah. Saya tidak bisa meninggalkan perjuangan untuk pendidikan perempuan. Raden Adipati tersenyum dan berkata, saya tidak akan menghalangi Anda, Kartini. Anda boleh terus-menerus sekolah Anda. Saya akan mendukung segala keputusan Anda. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjuangan yang baru. Saya akan terus memperjuangkan pendidikan perempuan, tidak peduli apa yang akan terjadi.